aplikasi adalah thin layer chromatografi. Prinsip kerja dari KLT atau TLC adalah absorpsi dan abrasi, di mana dipisahkan oleh dua fase, ada fase cerah dan ada fase diam. Ini sifatnya adalah secara distrofinya, di mana yang memisahkan adalah fase diamnya, yang memisahkan fase diam dipisahkan oleh fase cerah. Nah, apa itu fase diam? Fase diam itu adalah ini seperti ini, ya, ini ada lempeng. Contohnya lempeng penyanggalnya bisa dari aluminium, bisa dari kaca, bisa dari plastik. Nah, ini adalah yang dari aluminium ya. Kemudian yang putih ini adalah fase diamnya. Ya. Fase diamnya bisa berasal dari sulfur, kemudian aluminium oksida, bisa juga dari silika. Ya. Kemudian dibuat dari sedemikian rupa, ya. Kemudian setelah itu dibentuk menjadi seperti ini lempengnya, ya. Jadinya sebetulnya ini adalah fase diamnya. Ini itu digunting. Kenapa kita harus jadi? Mahal sekali harganya. Ini adalah industri farmasi ini sudah dibuat, jadi kita nggak usah bikin. Ini adalah silikagen GF254. Apa artinya silikagen GF254? Lempeng ini berpendar, ya, pada panjang gelombang 254 nanometer. G adalah gift fluoresensi. Jadi fluoresensi memberikan pendaran di 254. G adalah kalsium sulfat. Setelah jadi lempeng ini, ya, kemudian kita lakukan untuk lempeng ini bisa digunakan untuk preparatif atau KLT biasa. Jadi KLT itu ada dua, ada KLT biasa dan ada KLT preparatif. Kalau preparatif lebih tebal biasanya. Ini lebih tebal, ya, silikanya. Ini kita bikin hanya untuk pemisahan aja. Karena apa KLT banyak digunakan? Karena di sini hanya dibutuhkan suntikannya sangat sedikit, tidak terlalu banyak. Apa itu suntikan? Bahan yang akan kita identifikasi, misalkan ada ekstrak. Itu namanya suntikan. Kita cukup pakai mungkin 1 mg dilarutkan dalam 1 ml etanol atau metanol, boleh, ya. Setelah kita mempersiapkan lempengnya, kemudian tergantung dari kebutuhan. Kalau kita hanya mengidentifikasi satu bahan atau ekstrak, kita cukup pakai lempeng ukuran 4 cm, lebarnya, tingginya 20 cm. Nah, supaya kita lebih efisien, kita buat, kita potong satu lempeng ini menjadi 5, ya. Nah, di mana dari lebar 4 cm ini, ya, kita buat 2 titik. Harusnya ini harus ada pembanding, ya. Itu tidak sempat menyiapkan pembanding. Di sini ada batu pembanding, di sini ada zat yang kita identifikasi atau yang kita sebut dengan suntikan. Jarak dari bawah ke atas ini 2 cm. Ya, kalau tidak dikatakan apa-apa 2 cm. Dari sini sampai ke sini 15 cm. Kalau tidak dikatakan apa-apa, tergantung dari kebutuhan. Bisa juga jarak tambahnya itu 2 cm. Ya. Nah, setelah kita totalkan, nanti kita identifikasi caranya totalkan, ya. Kita totalkan, kemudian nanti kita evaluasi. Nah, ini kebetulan sudah evaluasi, ya. Kemudian kita lihat di lampu UV 254-366. Di lampu UV 254, di sini yang muncul adalah warna ungu, berpendar ininya, lempengnya warna ungu. Tetapi 365 atau 366 nanometer, dia memberikan fluoresensi hijau kekuningan. Nah, ini bukan standar pakai pensil, ini hijau kekuningan. Nah, dari sini kita bisa melihat profil kromatogramnya apa. Kebetulan bahan yang digunakan adalah akar manis, ini yang bisa digunakan untuk obat batuk, ya. Kita ingin mengidentifikasi seperti apa sih profilnya. Nah, ternyata dia muncul 2 profil menggunakan fase gerak yang agak semipolar menuju ke polar. Kita pakai adalah N-hexan 3, kemudian NTLasa 7, jadi agak semipolar. Pada saat kita akan menggunakan fase gerak, kita harus tahu apa yang akan kita pisahkan, apakah polar, semipolar, atau non-polar. Kalau pakai semipolar, kita pakai campurannya adalah yang semipolar. Kalau kita memisahkan misalnya yang non-polar, kita pakai campurannya adalah non-polar. Sekarang bagaimana
siapkan dulu adalah chambernya. Ini chamber ya. Ini namanya chamber atau bejana. Kemudian kita kasih kertas saring di dalamnya ini. Apa gunanya kertas saring di sini? Untuk melihat apakah nanti cara taliwas yang kita buat itu sudah jenuh atau belum. Nah, kemudian kita siapkan setelah itu adalah cairan taliwasnya ini. Nah, kebetulan ibu pakai chamber yang kecil ya. Kalau yang kecil ini cukup kita pakai 1/5 dari yang besar. Ya, yang besar ini campurannya ada 100 ml. Dimana tadi ibu gunakan, yang ibu gunakan adalah di sini. Digunakan etil asetatnya 7, N-heksannya 3. Nah, kalau untuk yang kecil ini bisa N-heksannya itu 1 mili 1/3 ya. Tadi kan 7 3. Ini N-heksan 1, bisa juga etil asetatnya 2, boleh ya. 10 dengan 20 jadi 30 jumlahnya karena kecil. Ya, setelah itu kita tuang ya. Kita campur ke sini bikinnya ya. Setelah itu kita tuang. Nah, pada saat kita menuang harus perhatikan. Nah, jangan sampai kena kertas saring yang ini. Jadi kita tuang di tengah-tengah sini sampai tumpah begini ya. Di sini masih kering ya. Ini kering, tidak boleh basah. Pada saat dia kita masukkan ke dalam chamber, fase gerak itu akan naik ke atas, merambat. Naik ke atas, contoh seperti ini sudah merambat sampai di atas. Kalau sudah merambat sampai di atas, artinya sudah jenuh, ya, sudah jenuh dengan fase gerak. Kemudian kita tutup, ya. Nah, setelah kita tutup, kemudian supaya ini tadi sudah dibuat ya pertama kali ya. Ini sudah naik ke atasnya, sudah jenuh berarti ya. Nah, kemudian ini kita kasih dengan harusnya pakai silikon grease ya. Ini kita pakai vaselin supaya rapat. Ini kasih vaselin ujung-ujungnya, kita tutup rapat supaya dia harus bergerak. Setelah kita tutup begini, diamkan beberapa saat, kurang lebih 30 menit. Kalau sudah jenuh, kita ditambah waktunya 15 menit. Baru kita masukkan lempeng hasil penotolan tadi ke dalam chamber ini. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan penotolan? Kebetulan yang akan kita gunakan ini pakai chamber yang kecil ya. Jadi ini harus kecil juga lempengnya. Nah, ini ibu bikin ukurannya 10 cm dari atas sampai ke bawah. Karena di sini cairannya tadi hanya jumlahnya 30 mili, jadi di sini cukup 1,5 cm atau 1 cm juga boleh jarak dari bawah ke atas. Kemudian nanti kita potolkan cara penotolannya. Nah, ini kita siapkan dari kiri ke kanan 1 cm, dari kanan ke kiri 1 cm. Ini 2 titik misalnya. Kalau misalnya mau 1 titik juga boleh ya di tengah-tengah sini. Ya. Nah, jarak antara spot satu dengan spot lain tidak boleh terlalu rapat. Kenapa? Takutnya nanti bersinggungan. Nah, kalau bersinggungan akibatnya apa? Kita tidak bisa melihat seperti apa bentuk bercaknya. Jadi minimal 1,5 cm jaraknya antara bercak satu dengan antara penotolan satu dengan penotolan lain. Nah, cara bagaimana? Kita sudah siapkan ya. Kemudian ini adalah pipa kapiler. Ini ukurannya adalah 5 mikroliter. Ini adalah pipa kapiler. Ini 5 mikroliter ukurannya ya, untuk mengambil cuplikan. Harusnya ini kita tuang ke dalam gelas jam ya, atau dari sini juga boleh. Ini adalah ekstrak 1 mili dilarutkan 1 mg ekstrak dilarutkan dalam 1 ml metanol atau etanol 96%. Kemudian kita ambil. Nah, setelah kita ambil begini ya, pada waktu kita ambil ujung atasnya terbuka, nggak boleh tertutup. Jadi kita hisap ya, jadi secara manual. Nah, kemudian ya kita tutup begini, atasnya kita tutup. Kelihatan ya itu? Nggak kelihatan ya? Kalau nggak mau masuk ya ini ya, sebentar ya dicari ya. Dicari lagi yang baru yang bersih ya. Itu tadi nggak mau naik ya. Nah, sebelumnya ini kita rendam dulu dalam etanol untuk membilas. Kalau yang bekas ya, tapi kalau yang baru kita ambil aja yang baru. Oke. Ini dalam etanol atau metanol boleh ya. Kita pegang begini, kita turunkan cairannya, kita saring. Ambil.
ambil. Nah, setelah dia naik, ini kita tutup. Ini kita tutup ya. Kemudian kita totolkan di satu titik di sini. Nah, penotolan itu tidak boleh pindah-pindah. Tadi sudah kita kasih titik ya. Satu. Harus ada kipas angin dikeringkan ya. 2. Pakai kipas, keringkan pakai dryer dingin. Sampai dia habis. Luas dari lebar dari titik penotolan tidak boleh lebih dari setengah milimeter. Harus sekecil mungkin. Ini tegak lurus nih. Pada waktu notolkan, ini tutup dulu. Nah, setelah nempel di bawah sini, ini atasnya kita buka. Nah, kita keringkan, kita angin-angin, misalnya pakai kertas boleh ya, silahkan. Pakai dryer kering juga, dingin boleh. Dan seterusnya. Nah, setelah habis, baru kita angkat. Nah, kita bikin 2 kali sama. Ini mungkin untuk ekstrak yang lainnya lagi bisa. Misalnya kita mau identifikasi jamu. Dalam jamu itu kita pengen melihat nih profil dari glycyrrhiza seperti apa, kemudian profil dari ekstrak centella seperti apa, misalnya ya. Atau misalnya BKO. BKO itu kan bahan kimia obat ya. Kita ingin tahu apakah di dalam ekstrak itu mengandung BKO. Nah, kita totolkan ini juga misalnya prednisolon. Kita totolkan prednisolon di sini misalnya, ya. Nah, karena ini ekstraknya sama, belum sempat bikin pembandingnya, kita hanya pakai 1 ekstrak aja. Nah, ini setelah kita totolkan di sini, kemudian kita keringkan. Nah, setelah kita keringkan, ini sebagai contoh tadi ada chamber yang sudah jenuh dengan fase kerat. Nah, ini kemudian kita simpan di sini. Ini hanya kita dalam keadaan tidak boleh miring ya. Nah, seperti ini. Nah, kita diamkan sampai dia merambat ya, dari garis ini sampai dengan ke atas. Nah, setelah sampai di atas kita angkat, kita keringkan. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita amati di sinar biasa. Ada nggak di sinar biasa ini bercat? Nggak terlihat ternyata ya. Kita lihat di lampu UV di 254 dan 365. Di 254 tadi ungu warnanya. Kemudian di 366 ini warnanya kuning kehijauan. Nah, Ibu kasih tanda nih. Muncul 2 spot, 1, 2. Ini ekstraknya sama. Nah, ternyata perlakuan yang Ibu lakukan antara titik ini dan titik ini tidak ada bedanya, sama. Nah, ini karena bahannya sama. Nah, ini dia muncul 2 kromatogram. Ini adalah profil dari glycyrrhiza tadi. Ini Ibu pakai campuran yang semipolar. Nah, kita kan nggak tahu kalau yang namanya ekstrak itu sifatnya polar, semipolar, non polar. Kalau kita ingin lebih banyak lagi, misalnya kayak glycyrrhizin, larutnya di mana? Kita harus tahu apakah dia polar. Kalau dia polar berarti pakai yang polar. Fase geraknya yaitu ada etanol, ada etiosetat. Nah, karena kita belum tahu ini kelarutannya di dalam non polar, semipolar atau polar, Ibu ambil yang tengah-tengah. Ibu ambil semipolar. Ternyata dia bisa ada 2 spot. Sebetulnya ada 3 di sini. Ini masih dempet. Nah, ini masih dempet. Nah, artinya apa kalau ini masih dempet? Berarti fase geraknya belum sesuai. Jadi harus kita cari lagi fase geraknya yang sesuai. Ya. Nah, ini mungkin agak terlalu sudah masuk mendekati ke sedikit non polar karena ada infeksannya. Mungkin ini harus diturunkan fase geraknya pakai etil asetat dengan etanol. Nah, mungkin kalau fase gerak etanol dengan etil asetat ini akan turun ke bawah, tetapi nanti di sini numpuk. Kalau kita tambahkan non polar, ini akan naik ke atas lari. Nah, di sini akan terpisah. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kemungkinan ekstrak yang kita pisahkan ini adalah masuk ke arah sedikit non polar. Ini biar dipakai adalah semipolar. Nah, setelah itu nanti kita hitung RF nih. Nah, bagaimana cara menghitung RF? Apa itu RF? RF adalah retardation factor. Artinya, jarak yang ditempuh dari sini ke sini, ini Ibu kasih tanda, misalnya tadi sudah dilihat di UV ya. Ada nomor 1, ini bercaknya, pakai pensil ya, tidak boleh pakai tinta. Jarak RF1 dari sini ke sini berapa senti? Dibagi dari sini sampai ke sini, jarak rambatnya 15. Kalau kita tidak memakai
titik pusat, jadi ada dua, jarak titik terdekat sama titik terjauh. Nah ini kita buat diagonal, nanti digambar di kertas dorsal. Kita buat diagonal dalam satu bulatan ini, kemudian ambil satu titik. Nah, misal di sini ya, ini begini diagonal ya. Nah ambil satu titik sini, berarti jaraknya dari sini ke sini. Misalnya kalau A ya dibagi dengan jarak lambatnya B, jadinya A per B. Itu adalah harga RF dikali dengan enggak pakai 100 ya. Kalau HRF dikalikan dengan 100. Ada RF, ada HRF. Kalau HRF itu 100, artinya dikalikan dengan 100. Kenapa dikalikan dengan 100? Supaya bilangannya tidak pecahan. Taruhlah ini misalnya 1,5. 1,5 dibagi dengan 15. Dapatnya adalah 10 ya. 10. Tunggu. Tadi 1,5 dibagi 15 sama dengan 0,1. RF 0,1 berarti pecahan ya. Makanya kita kalikan dengan 100, nilainya di HRF, 100 retardation factor. Jadi nilainya adalah 10 HRF-nya di sini. Ini cara menghitung RF. Nah, kemudian hitung lagi nih RF yang kedua berapa? Demikian seterusnya sama. Dibuat diagonal, ambil satu titik di tengah, hitung jarak dari titik sini ke sini berapa, dibagi dengan jarak dari titik penotolan sampai dengan jarak lambat, dan seterusnya. Jadi semua profil kromatogram yang muncul ya itu digambar pakai pensil, tidak boleh pakai pulpen. Kenapa? Karena kalau pulpen itu tinta itu akan ikut bergerak nanti jatuhnya ke atas. Tapi kalau pensil tidak. Nah itu alasannya kenapa. Nah ini sebetulnya juga harusnya garis putus-putus ya. Nah ini garis putus-putus. Nah sekarang pada saat kita menggambar di kertas dorsal atau laporan, bagaimana membedakan antara 254 dengan 366? Kalau 254 itu gambarnya full bukunya. Kalau 365 garis putus-putus itu membedakannya. Jadi pecah-pecah putusnya. Jadi sebenarnya sama aja artinya. Nah ini adalah cara menghitung RF dan cara bagaimana kita membuat kromatografi lapis tipis. Jadi di sini apa gunanya penjenuhan di sini? Gunanya adalah supaya fase geraknya itu sudah jenuh atau belum. Kalau sudah jenuh, dia akan membasahi semua kertas saring. Tapi kalau belum jenuh, mungkin hanya separuhnya di sini, nah itu belum jenuh. Jadi kita tunggu sampai semuanya itu basah. Nah setelah basah itu akan sudah jenuh. Kenapa harus jenuh? Kalau tidak jenuh itu akan mempengaruhi perambatan. Kadang-kadang perambatan ini dia tidak bisa lurus ya, bisa aja dia nanti agak belok ke kiri atau ke kanan dan seterusnya. Nah, makanya harus jenuh dengan kertas saring. Itu nomor satu yang penting. Kalau kita KLT, chambernya harus jenuh. Masalah kertas yang ada di sini ini boleh diangkat kalau sudah jenuh nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang penting sudah jenuh. Itu tujuannya. Kenapa? Kita masukkan kertas saring ke dalam chamber untuk mengetahui sudah jenuh dengan pelarut fase gerak belum. Kalau belum jenuh berarti dia belum membasahi semua kertas saringnya. Tujuannya. Ya. Mungkin Ibu akan perlihatkan sekarang bagaimana kita melihat di lampu UV ya. Prinsip kerja dari KLP atau TLC adalah sensi warna ungu. Di situ muncul ada bercaknya, ada 3 sama ya. Kemudian yang berpendar adalah itunya apa bercaknya. Warnanya kuning kehijauan. Jadi berbeda, 254 dengan 365 itu berbeda letak bercaknya. Ini yang digambar Ibu adalah yang 365. Biasanya spesifik itu adalah yang 365. Dia berpresensi warna kuning kehijauan. Pada saat kita melihat di lampu UV, ini lampu harus dalam keadaan mati, tidak boleh terang. Kenapa? Karena kalau lampu terang kita tidak bisa melihat pendarannya. Oke, ya. Nah setelah itu kita matikan. Hati-hati pada saat kita masukkan lempeng menggambar ya, itu tangan harus tutup. Ada alatnya seperti ini ya. Ini alat seperti ini apa? Tangannya, karena ini adalah lampu UV ya. Kalau kita terlalu sering kena lampu UV, takut dikhawatirkan kena menimbulkan penyakit yang tidak kita inginkan, terutama kanker kulit ya. Nah, setelah itu baru kita hitung ya. Berapa harga RF dan berapa harga HRF. Itu cara
identifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis. Sekarang kromatografi itu banyak ya, ada kromatografi gas, ada kromatografi gas cair ya, ada GCMS dan lain sebagainya. Tapi yang paling gampang dilakukan adalah KLT. Di sini KLT itu bisa digunakan untuk mengetahui campuran jamu ya di dalam mengetahui simplicia yang dimasukkan dalam jamu itu betul nggak? Misalnya ada 4 bahan. Nah, kemudian masing-masing bahan itu kita ekstraksi, kemudian kita totalkan masing-masing sebagai baku pembandingnya, kemudian campuran jamu kita totalkan, jadi ada 5 titik. Nah, dari situ kita perhatikan profil kromatogramnya sama enggak. Kalau berbeda berarti tidak mengandung jamu yang tersebut pada etiket. Ini contoh ya. Ibu hanya masukkan tadi 1 ekstrak. Nah, ingin membuktikan dengan cara penatolan yang bukan berbeda, waktu yang berbeda, sama nggak spotnya? Ternyata sama. Nah, ini membuktikan bahwa memang yang ibu totalkan itu sama dengan yang pertama dengan yang kedua sama, spotnya sama munculnya. Oke? Ya, itu adalah kromatografi lapis tipis. Jadi nanti spot yang muncul itu tidak hanya 2, bisa lebih dari 2. Kadang-kadang di sini ada yang dempet nih. Nah, jadi yang ibu pegang ini adalah fase diamnya, fase geraknya adalah cairan eluasi yang kita masukkan ke dalam chamber. Jadi dia diabsorpsi, absorpsi itu ditahan oleh fase diam, dipisahkan, dipartisi oleh fase gerak. Jadi di sini berdasarkan pemisahan absorpsi dan partisi. Kita totalkan di fase diam di sini ya, memisahkan di sini. Kemudian adanya fase gerak dia akan naik berdasarkan polaritasnya. Tergantung yang kita pakai cairan eluasinya. Kalau dia non polar itu biasanya ada di bawah, tidak naik ke atas. Ya. Polar ya itu masih di bawah. Tapi kalau semi polar udah ke tengah, ini semi polar ya. Kalau non polar akan lari ke atas, naik ke atas. Ini kebetulan yang dipakai adalah semi polar, jadi di tengah-tengah ya atasnya. Nah, berasa mengenai kromatografi lapis tipis ya. Kalau preparatif juga sama prinsipnya. Kalau preparatif itu fase diamnya harus lebih tebal. Ini kurang lebih 2 mili ya. Ketebalan dari ininya silikannya kurang lebih 2 mili, 2 mm. Kemudian nanti ditotalkannya dalam bentuk pita, dalam bentuk garis. Sama pakai ini juga, pakai pita kapiler ini sama. Tapi yang lebih besar lagi pita kapiler ini kan kalau kecil ya, 5 mikro ya. Kita totalkan dalam bentuk garis ke sini, seret ya, sebanyak mungkin. Kemudian sama kita eluasi. Nah, setelah dieluasi kita lihat di lampu UV nih. Nah, kita kasih tanda nih, misalnya begini kan panjang gitu ya. Kita crop, kemudian kita lakukan identifikasi lagi. Itu namanya preparatif. Kalau ini kan secara kualitatif bukan kuantitatif. Kalau yang kuantitatif itu pakai KLT densitometri, jadi langsung keluar kadarnya berapa. Jadi enggak, kita secara kualitatif aja. Oke, ibu rasa cukup ya mengenai KLT. Keuntungannya adalah sangat mudah mengerjakannya, relatif murah, tidak terlalu mahal. Kenapa? Cukup dengan lempeng yang kecil ini kita bisa mengidentifikasi profil dari bahan yang kita pisahkan. Ini hanya identifikasi awal. Kalau sampai tahu apa senyawanya itu ya, kita harus lakukan kolom kromatografi dan seterusnya. Ini hanya identifikasi awal. Ini banyak digunakan di industri farmasi untuk mengetahui campuran jamu apakah betul sesuai yang ada di etiket. Nah, kalau tidak sesuai dia tidak muncul kromatogramnya di sini. Jadi kita harus punya baku pembandingnya. Misalnya jamu encok misalnya ya. Itu kan biasanya ada daun Plumbago gelanicum, kemudian ada cinebris misalnya ya. Kemudian ada contohnya misalnya ada Appium graviolen. Nah, dari 3 itu kita lihat nih muncul nggak di 3 titik itu, di titik yang campur itu dibandingkan dengan baku pembanding. Nah, kalau dia muncul berarti betul campurannya. Tapi kalau nggak muncul salah satu berarti mungkin ada yang tidak ditambahkan. Ya, ibu rasa cukup ya. Nanti kita perdalam pada saat kita kuliah. Ini kan hanya teknis bagaimana kita melakukan kromatografi lapis tipis.
Terima kasih semuanya. Sukses, mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan sambil berjalan silakan bertanya.